Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Metriana Seuk, MPM 21220017, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Timur Kefangan. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas pada mata kuliah Gender dan Politik dari dosen pengampu Bapak Mariano Sengkoen, S.Phil MSOS. Untuk rencana skripsi yang saya angkat tentang komunitas Rumah Sara dan membahas tentang membuka lapak buku dan membina para pelajar, mahasiswa, dan masyarakat luas terkait literasi. Sejarah mengenai komunitas Rumah Sara. Komunitas Rumah Sara didirikan pada tanggal 18 Juni 2021. Tujuan didirikan komunitas Rumah Sara adalah untuk memberikan dampak atau pengaruh terhadap pembelajaran mahasiswa dan masyarakat luas terkait literasi. Untuk mencapai tujuan tersebut, dilakukan melalui berbagai cara, diantaranya meminjam buku bacaan, membuka lapak buku, dan membina para pelajar yang belum mampu membaca dengan baik dan benar. Struktur manajerial komunitas Rumah Sara. Struktur manajerial dalam komunitas Rumah Sara adalah ketua, sekretaris, dan bendahara. Ketua bertugas sebagai pemimpin dalam komunitas dan mencari jejaring sumbangan berupa buku-buku bacaan. Sekretaris bertugas mengarsipkan buku-buku bacaan, sedangkan bendahara bertugas mengelola keuangan yang diperoleh dari uang hasil pinjaman buku, kemudian dibagi lagi dalam suatu bidang IT yang bertugas mengelola akun media sosial komunitas Rumah Sara seperti Facebook, Instagram, dan TikTok. Tujuan didirikan komunitas Rumah Sara. Tujuan didirikan komunitas Rumah Sara adalah untuk memberikan dampak atau pengaruh terhadap pelajar, mahasiswa, maupun masyarakat luas terkait literasi. Untuk mencapai tujuan tersebut, dilakukan melalui berbagai cara, diantaranya meminjam buku kepada pelajar maupun mahasiswa, membuat lapak buku untuk masyarakat luas, dan membina para pelajar yang belum mampu membaca dengan baik dan benar. Sumber pembiayaan komunitas Rumah Sara. Sumber pembiayaan komunitas Rumah Sara berasal dari yang pertama, uang hasil pinjaman buku dan kontribusi dari anggota komunitas berupa iuran secara sukarela. Yang kedua, kemitraan atau vertikal dan horizontal. Secara horizontal, komunitas Rumah Sara membangun kemitraan dengan komunitas yang memiliki tugas dan fungsi yang sama dalam hal literasi, seperti komunitas literasi kreatif Kefamnanu atau KLIK, Lakwat, Pujawas di Kabupaten TTS. Komunitas Rumah Sara dan juga membangun kemitraan dengan individu-individu yang menyumbangkan buku kepada komunitas Rumah Sara, namun sejauh ini belum ada kemitraan secara vertikal. Konteks atau sosial, ekonomi, budaya, kebijakan, dan lain-lain yang memperkeruh isu literasi di Kabupaten TTS. Yang pertama, lingkungan sosial. Yang kedua, faktor ekonomi. Yang ketiga, faktor budaya. Mengapa isu literasi dianggap penting? Literasi dianggap penting karena dengan literasi dapat mengubah mindset atau pola pikir seseorang menjadi lebih maju. Sehingga dengan literasi setiap individu dapat menjadi manusia yang berkualitas. Apa yang dibayangkan jika tidak ada intervensi terhadap isu literasi? Jika tidak ada intervensi terhadap literasi, maka tingkat literasi pada pelajar, mahasiswa maupun masyarakat menjadi rendah atau menurun. Hal ini dapat menghambat perkembangan para pelajar, mahasiswa maupun masyarakat luas karena literasi adalah kunci untuk memperoleh pengetahuan. Kegiatan yang sudah dilakukan oleh komunitas Rumah Sara. Yang pertama, pinjaman buku bacaan. Yang kedua, membuka lapak buku. Yang ketiga, mendidik para pelajar. Dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut, pembiayaan dari uang kas dalam pembendaharaan komunitas Rumah Sara. Dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut, komunitas Rumah Sara tidak membangun kemitraan dengan pihak manapun.
tantangan atau hambatan yang dihadapi oleh komunitas Rumah Sarah dalam menjalankan kegiatan-kegiatannya. Yang pertama, kesibukan dari anggota komunitas Rumah Sarah. Yang kedua, faktor keuangan. Yang ketiga, partisipasi yang rendah dan para pelajar. Hasil dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh komunitas Rumah Sarah berupa terbantunya para pelajar dan mahasiswa dalam mencari buku referensi. Kemudian meningkatkan partisipasi dari masyarakat luas terkait dengan literasi. Dan yang terakhir adalah membantu para pelajar yang belum mahir dalam hal membaca menjadi lebih mahir membaca. Apa yang harus dilakukan oleh komunitas Rumah Sarah ke depannya? Yang perlu dilakukan oleh komunitas Rumah Sarah ke depannya adalah membuat kegiatan-kegiatan tersebut dengan rutin setiap bulannya agar para pelajar, mahasiswa, serta masyarakat luas lebih mahir dalam hal literasi. Advokasi kepada pemerintah, masyarakat, dan mitra sejauh komunitas Rumah Sarah berdiri. Mereka belum memberikan advokasi secara langsung kepada pemerintah, masyarakat, maupun mitra. Namun dengan kegiatan-kegiatan yang mereka adakan, komunitas Rumah Sarah mengklaim telah membantu pemerintah, masyarakat, dan mitra secara tidak langsung. Dalam hal ini, untuk meningkatkan minat dan para pelajar, mahasiswa, dan masyarakat luas dalam hal literasi. Apa proyek komunitas Rumah Sarah ke depannya? Proyek komunitas Rumah Sarah ke depannya adalah bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi para pelajar, mahasiswa, dan masyarakat luas, sehingga dengan kegiatan-kegiatan tersebut memberikan dampak yang positif. Saran agar upaya yang dilakukan lebih efektif, kreatif, dan bervariatif untuk menyelesaikan isu, saran dari kami adalah sebaiknya komunitas Rumah Sarah harus membangun kemitraan dengan pemerintah sehingga kedepannya kegiatan-kegiatan yang dilakukan pembiayaannya ditanggung oleh pemerintah sehingga kegiatan-kegiatan yang dilakukan lebih efektif, kreatif, dan bervariatif. Rencana skripsi yang telah saya presentasikan mengenai komunitas Rumah Sarah yang bertujuan tentang pendidikan. Saya mengambil kajian tersebut dari ahli Ki Hajar Dewantara yang membahas tentang teori pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan merupakan salah satu usaha pokok yang memberikan nilai-nilai kebatinan yang ada dalam hidup rakyat yang berkebudayaan kepada tiap-tiap turunan baru atau penyerahan kultur. Tidak hanya berupa pemeliharaan, akan tetapi juga dengan maksud memajukan serta memperkembangkan kebudayaan menuju ke arah keseluruhan hidup kemanusiaan. Bagaimana pandangan Ki Hajar Dewantara terhadap pendidikan di Indonesia? Dalam pandangan Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan adalah berfokus pada kodrat individu yang bebas dan mandiri, sedangkan pembelajaran adalah pedoman untuk mengarahkan anak-anak untuk menentukan tujuan hidupnya kelak. Selain itu, konsep pendidikan yang dianut oleh Ki Hajar Dewantara adalah menjunjung tinggi pendidikan budi pekerti yang akan membantu mengembangkan sikap dari perilaku peserta didik yang lebih baik. Melihat konsep Ki Hajar Dewantara di atas bisa ditarik kesimpulan bahwa perkembangan pendidikan yang dulu diterapkan selaras dengan sistem pendidikan di Indonesia saat ini, yakni menghargai kebahasaan dan kemerdekaan peserta didik. Maka dari itu, dalam kurikulum Merdeka Belajar, kini sistem pendidikannya lebih ke arah student-centered learning yang tersirat dalam semboyan Inyarson Sung Tulado ing media Manggun Carson dan Tutwar Wurt Handayani, yakni dengan fokus pendidikan
otoritas pada peserta didik. Meskipun kurikulum terbaru ini masih menyesuaikan, tapi perencanaannya sudah mengikuti konsep pendidikan dan pandangan dari Ki Hajar Dewantara. Demikian hasil presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Selamat sore, sekian.